Assalamualaikum sahabat Rahmat, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah ya, kita meskipun pandemi dan kita belum bisa masuk sekolah new normal, tapi kita hari ini masih diberi kesehatan, bahkan masih bisa belajar daring. Nah, kebetulan nih teman-teman, kita kan lagi di bulan Oktober. Dan sebenarnya aku ini nggak lagi sendirian loh, tapi kalian jangan takut, karena habis ini saya akan menyapa teman saya. Dan sebelumnya, perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Salma Safinatun Najah dari Angkatan 6 SMP Plus Rahmat, Kota Kediri. Hari ini saya Salma dan teman saya setelah ini akan tampil tentang tampilan minat bakat dari teman-teman. Akan ada Q&A serta kolaborasi tampilan dari murid dan guru. Nggak seru soalnya nggak bisa main dan nggak bisa ngobrol secara langsung sama teman-teman. Kayaknya nggak seru, nggak mantep pokoknya. Rasanya ingin cepat bertemu, lalu ingin cepat melihat sesama teman dan ustazah sekalian. Lumayan membosankan sih, karena sekolah offline bisa langsung ngobrol dan kenal langsung. Saya jadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Mungkin pengajarnya waktu pelajaran itu kayak ngelucu di sela-sela waktu. Kalau saya ya main game dulu yang bikin hati kita seneng, nggak bikin kita ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Otomatis jadi kita kan senang. Nah, kalau senang, kita nanti pasti semangat buat belajar. Kalau mood booster saya adalah yaitu pagi-pagi ya pastinya makan dan minum. Habis itu ustazahnya suka bercanda, itu saya senang sekali. Dengerin musik, nyanyi, sepedahan, masak-masak. Saat istirahat, saya suka mendengarkan musik. Sebagai motivasi agar terus semangat belajar. Menurut saya itu, kalau Sumpah Pemuda ini menceritakan bahwa para pemuda Indonesia itu juga ikut memerdekakan Indonesia gitu loh. Kalau saya sih menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan bersatu dalam teguh. Yang pasti, Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sudah mendorong pemuda-pemudi di Indonesia supaya menjunjung tinggi persatuan bangsa dan mencintai bahasa Indonesia. Bung Tomo, karena ketika ia mengobarkan semangat arek-arek Surabaya itu sangat berpengaruh bagi pasukan kita dan cukup menyentuh hati. Jenderal Sudirman, karena beliau itu yang menciptakan strategi supit orang dan juga strategi gerilyanya itu di Perang Ambarawa kalau nggak salah. Pokoknya mantep gini pokoknya. Kalau saya sih Jenderal Sudirman, dikarenakan Jenderal Sudirman adalah pemimpin pasukan perang Indonesia. Muhammad Yamin, beliau merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Peranan besar Muhammad Yamin dalam kelahiran Sumpah Pemuda adalah rumusan resolusi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang kemudian menjadi trilogi Sumpah Pemuda yang kita kenal saat R.A. Kartini, karena beliau menjadi pelopor untuk para wanita Indonesia dalam meningkatkan harkat dan martabat dengan cara belajar. Semoga para pemuda terus berinovasi dan terus giat belajar. Terus, kalau untuk pemuda-pemudi Indonesia itu gimana ya? Kalau mereka
mereka punya niatan untuk memajukan Indonesia, pasti mereka ya bisa memajukannya, karena kalau semua itu diawali dengan niat gitu loh guys. Di masa pandemi ini sih saya berharap pandemi cepat berakhir dan juga cepat masuk sekolah. Itu harapan saya. Semoga pemuda Indonesia mau berjuang menjaga protokol kesehatan sehingga corona membuat kita justru semakin kuat untuk menjalin persatuan, saling mendukung untuk belajar demi kemajuan bangsa, serta terus jaga kesehatan teman-teman. Semoga para pemuda berani melawan virus corona dengan cara menjaga kesehatan, dan harapan saya untuk para pemuda Indonesia supaya bisa memanfaatkan waktu kegiatan online dengan sebaik-baiknya. Hai Sobat Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Tepat pada tanggal 28 Oktober 92 tahun yang lalu, para pemuda generasi emas Indonesia pada saat itu berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia, sehingga muncullah sebuah ikrar bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal dengan Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi titik balik perubahan bentuk perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Apakah setelah berikrar Sumpah Pemuda, kemerdekaan Indonesia serta-merta terwujud? Setelah lebih dari 350 tahun Indonesia bersimpuh di kaki penjajah? Jawabannya tidak. Butuh ketekunan, keuletan, konsistensi, dan juga semangat pantang menyerah, sehingga akhirnya perjuangan tersebut berbuah manis. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, atau tepatnya 17 tahun kemudian, kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan. Peringatan Sumpah Pemuda bukan hanya tentang mengingat peristiwanya atau mengenang jasa para pahlawannya, atau hanya sekedar menghafalkan teksnya. Sebagai pemuda generasi penerus bangsa, sudahkah kalian menerapkan esensi dari semangat Sumpah Pemuda dalam keseharian kalian? Jangan terlena dengan kemerdekaan, karena sekarang bentuk penjajahan sudah jauh berubah, bukan lagi dengan mengokang atau menodongkan senjata. Penjajahan sekarang melalui kemajuan teknologi dan juga budaya. Jika pada saat ini kalian tidak bisa mengatur waktu dalam pemakaian gadget, tetapi justru malah mengalami ketergantungan terhadap gadget, atau tidak bisa membagi waktu karena terbawa oleh perkembangan kebudayaan yang banyak sekali masuk ke Indonesia, sehingga lalai dengan pendidikan, lalai dengan ibadahnya, dan lalai dengan kewajiban-kewajibannya yang lain, maka sesungguhnya kalian sedang dijajah oleh teknologi dan juga budaya. Ingatlah nak, masa mudamu hanya terjadi sekali, tidak akan bisa terulang lagi. Maka gunakanlah masa mudamu untuk melakukan hal-hal yang positif, yang akan bermanfaat untuk masa depan dan akhiratmu kelak. Tetap semangat Sobat Rahmat, tetap tekun belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.